Unit 1, What should I call you? Di situ ada greeting expression, ekspresi salam saat bertemu dengan orang. Di situ ada 3 macam, ada formal greeting, ada informal greeting, dan live talking. Terus formal greeting itu biasanya dipakai untuk bertemu dengan seseorang atau menyapa orang-orang penting. Contohnya seperti menyapa guru, bos, atau petinggi-petinggi negara. Dan formal greeting itu contohnya seperti kalimatnya yaitu good morning Miss Nisa. Responnya bisa hello, good morning. Bisa juga good afternoon sir. Responnya juga bisa good afternoon. Itu untuk formal greeting. Terus yang kedua yaitu informal greeting. Biasanya dipakai untuk menyapa sahabat, pacar, atau orang-orang yang dekat dengan kita. Contoh kalimat informal greeting itu adalah morning Siska. Responnya bisa morning. Hai Rahmat. Responnya bisa hello atau hi. Itu untuk informal greeting. Terus yang ketiga itu live talking. Apa itu live talking? Live talking itu adalah bagaimana cara kita mengakhiri suatu percakapan apabila kita sudah habis pembahasan. Bisa juga kita memakai kalimat seperti contohnya di situ ada I think I should be going. Yang artinya saya pikir saya harus pergi. Harus pergi kemana gitu. Selanjutnya di situ bahas tentang to be and pronoun card. Jadi di situ ada pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun itu adalah suatu kata ganti noun atau kata benda yang mana yang dapat berupa orang, benda, hewan, tempat, atau konsep yang abstrak. Jadi untuk kalimat pronoun itu ada I, you, we, they, she, he, dan it. Dan di situ ada to be. To be itu adalah kata hubung. Dan untuk I, to be-nya am, you, we, dan they itu to be-nya are, she, he, dan it itu to be-nya is. Jadi di situ ada pronoun plus to be-nya untuk I dan am, I am, you are, we are, they are, she is, he is, dan it is. Di situ ada contraction. Apa itu contraction? Contraction itu adalah gabungan atau penyingkatan. Jadi untuk gabungan penyingkatan penulisan untuk pronoun plus to be-nya. Dan di situ ada object pronoun. Object pronoun itu ada kata yang ditujukan objek. Objek itu adalah tujuan. Jadi di situ bisa kita ambil contoh untuk I di situ kan objek pronounnya me. Jadi contohnya seperti stay with me. Jadi objeknya di situ adalah me, aku. Dan di situ ada possessive adjective sama possessive pronoun. Itu keduanya hampir sama. Tetapi untuk possessive adjective itu harus mempunyai pendampingnya. Contohnya seperti my. This is my book. Nggak mungkin this is my. Aku mempunyai apa? Jadi bisa kita tambahkan sandarannya itu seperti buku. Aku mempunyai buku. Jadi this is my book. Untuk possessive pronoun itu sudah jelas kepemilikannya yang nyata dan tidak usah lagi untuk diberi sandaran. Contohnya seperti this is mine. Ini punyaku. Jadi anggapan saya itu mempunyai buku di atas meja dan saya bilang itu this is mine. Ini punyaku. Unit 2, my hobby is cooking. Di situ ada bahas tentang positive statement. Pronounnya ada I, you, they, dan we itu pakai like, sedangkan he dan she itu pakai likes. Contohnya I like climbing or to climb the tree. Untuk likes bisa juga pakai she likes playing or to play football. Itu positive statement. Dan untuk negative statement itu perbedaannya itu nggak pakai likes, tapi pakai don't dan does not. Contohnya untuk pronoun I, you, they, dan we itu don't like. Untuk he dan she itu pakai does not. Contohnya I don't dancing or to dance hip hop. Untuk she does not drinking or to drink the water. Itu untuk negative statement. Di situ ada yes or no.
question, yes or no question. Di situ pertanyaan. Untuk you, they, dan we itu pakai do, sedangkan he dan she itu pakai does. Contohnya, do you like swimming? Does he like swimming? Sedangkan we have question itu pertanyaan, tapi pertanyaan dari kata what. Contohnya, what is your hobby? What are you hobby? What do you like to do? What does she like to do? Expression with to, either, and neither. To express the same likes and dislikes with someone, we can also do either or neither. To is asked for positive statement, while either and neither are asked for negative statement. Jadi expression with to, either and neither itu adalah digunakan untuk menyatakan setuju atau kesamaan pendapat dengan orang lain. Adapun perbedaannya adalah kalau so dan to digunakan dalam kalimat positif, sedangkan neither dan either itu digunakan dalam kalimat negatif. Contohnya, John, I hate mushroom. Me, I do too. Jadi maksudnya itu adalah I also hate mushroom. Itu contoh untuk to. Sedangkan contoh either dan neither itu, Lucky, I don't live in London. Me, I don't either. Maksudnya, I also don't live in London. Unit 3, let's go shopping. Expression in buying and selling. Expression used by a shop assistant. Itu adalah contoh kalimat ekspresi seorang penjual. Itu kalimat-kalimatnya ada can I help you? May I help you? Is there anything I can do for you? Dan lain-lain. Terus di sana ada expression used by a customer. Itu contoh kalimatnya itu yes please. I am trying to find. Saya juga yes, can you tell me it yourself? Dan lain-lain. Grammar focus. Itu ada bahas tentang singular noun sama plural noun. Jadi untuk sebagian besar kata benda tunggal, singular noun itu membentuk kata benda jamak. Adapun plural noun itu dengan menambahkan akhiran s. Contoh untuk singular noun, contohnya itu I found a secret room, atau I make a boat with my father. Dan untuk contoh plural, my school has 12 rooms. Untuk our family serves more than 1,000. Unit 5, I love you my family. Situ akan bahas tentang simple present tense dengan present continuous tense. Jadi simple present tense itu adalah it expresses general statement of facts, habitual or everyday activities as adverb of time every day in the morning, usually, sometimes. Jadi simple present tense itu adalah mengekspresikan kebiasaan atau fakta atau aktivitas setiap harinya. Di situ contohnya I have a big house, itu fakta karena aku memiliki rumah yang besar. Jadi itu fakta, bukan kebiasaan. Sedangkan kebiasaan itu contohnya adalah Lutfia goes to market by taxi. Itu kan termasuk kebiasaan. Terus selanjutnya di situ ada present continuous tense. So it expresses an activity that is in progress at the moment of speaking, or something general in progress this week, this month, or this year. Jadi di situ menjelaskan tentang
yang sedang tapi akan dilakukan. Jadi contohnya itu, examplesnya, my brother is taking sport training this week. Jadi situ kan artinya adikku mengambil latihan olahraga. Jadi week itu di situ menandakan bahwa akan, tapi belum terjadi, tapi itu pasti akan terjadi. Unit 6, be happy, be happy. Di situ ada expression tentang asking about health problem. Itu tentang pertanyaan tentang problem kesehatan. Contohnya seperti kalimatnya what's the matter, what's wrong. Dan juga ada explaining health problem, yaitu menjelaskan tentang penyakitnya apa. Contohnya seperti I got a headache, aku sakit kepala. I have a fever, aku demam. Contohnya seperti itu. Dan itu ada giving advice, itu memberi nasihat atau motivasi. Contohnya kalimatnya don't work too hard, jangan banyak kerja. You should drink 8 glass of water, kamu bisa meminum 8 gelas air. You need to stop smoking, kamu bisa berhenti untuk merokok. Dan you'd better see the doctor, kamu bisa pergi ke dokter. Itu untuk expression tentang pertanyaan, tentang nasihat dan jawaban dari orang yang sakit. The verb in this station. Yang pertama, an verb of frequency is word before and my verb. Jadi di situ my verb-nya itu bisa diletakkan sebelum verb-nya. Rumusnya subject, verb, baru my verb. Contohnya, you usually ride your vehicle to school. Jadi subjeknya itu adalah you, terus usually itu adalah our verb, terus my verb itu adalah go to school. Terus yang kedua itu an verb of frequency is word after to be. Jadi bisa diletakkan verbnya itu setelah to be. Contohnya, Lutfia is seldom to play a game. Lutfia itu adalah subjeknya, is itu adalah to be, seldom itu our verbnya. Dan yang ketiga itu when we use an auxiliary verb. Itu adalah saat kita menggunakan auxiliary verb, yaitu bisa have, will, must, may, could, would, can. Dan verb itu bisa diletakkan antara auxiliary dan my verb. Contohnya, most often to expression for his. Jadi most itu auxiliary, often itu our verbnya, the expression for his itu my verbnya. Yang keempat itu adalah bisa diletakkan di awal. Jadi usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally, itu bisa diletakkan di awal. Contohnya, I go to the school by vehicle. Jadi bisa kita taruh normally I go to the school by vehicle. Terus yang terakhir itu adalah meletakkan dengan keterangan waktu apabila kita ingin menjelaskan tentang lebih spesifik usually-nya. Jadi contohnya situ order Raihan goes to the market every. Preposition of place to terbagi 3. Yang pertama, preposition at for specific place atau function. Jadi kata at itu digunakan untuk menyatakan ke spesifik tempat atau lokasi. Contohnya, Mr. Bean tinggal di jalan Downing 10. Terus yang kedua, preposition on and on the corner of for location. Jadi kata on ini untuk menyatakan spesifiknya jalan dan lokasi, dan lebih spesifik at. Contohnya, bank itu di jalan Ahmad Yani. Ini penggunaan kata on. Jadi contohnya lagi yaitu kantor pos itu di pojok jalan Samudra, dan jalan Namo Mangkurat itu untuk penggunaan on the corner of.
Yang ketiga yaitu order preposition for a specific location. Jadi penjelasan lain untuk menyatakan kespesifikan tempat. Ada between itu di antara, in front of di depan, behind di belakang, beside atau next to di samping, opposite atau across from itu di seberang.